hari, KF-21 Boramae bakal terbang perdana bulan depan. Korea Selatan bongkar faktanya. Pesawat tempur KF-21 Boramae dikabarkan akan segera menyambut penerbangan perdananya. Pesawat tempur proyek Korea Selatan dan Indonesia tersebut akan melakukan penerbangan perdana pada bulan depan alias Juli 2022. Selain itu, prototipe pesawat tempur generasi 4,5 juga sedang menjalani berbagai uji darat di fasilitas Korea Aerospace Industries atau KAI di Secheon sebelum penerbangan perdana bulan depan. Hal tersebut terlihat dari foto-foto yang menunjukkan KF-21 Boramae tersebut. Menurut KAI, 95% uji darat pra penerbangan telah selesai. Sebanyak 6 pesawat prototipe yang dapat diterbangkan dan 2 model uji darat sedang menjalani pengujian di KAI. Seperti yang dilaporkan oleh laman Facebook Blok Pertahanan Korea, 6 prototipe yang dapat diterbangkan akan melakukan lebih dari 2.000 penerbangan uji coba sebelum KF-21 Boramae dinyatakan beroperasi. Dilansir dari laman The Aviation Geek Club, seperti yang diberitakan sejak peluncuran pesawat prototipe pertama tahun lalu, beberapa prototipe KF-21 Boramae telah menjalani berbagai uji darat. Lockheed Martin adalah mitra resmi program KFX. Ketika Angkatan Republik Korea mengakuisisi 40 jet tempur F-35A dari LM, salah satu klausul utama dalam kontrak termasuk transfer teknologi. 4 diantaranya dikategorikan sebagai teknologi inti yang diperlukan untuk pengembangan KF-21 Boramae. 4 teknologi inti tersebut adalah Radar Active Electronically Scanned Array atau ISA, Radar Frekuensi atau RF Jammer, Electro-Optical Targeting Pod atau EOTGP, dan Infrared Search and Track atau IRST. Namun, karena Kongres Amerika Serikat menganggapnya terlalu sensitif dan transfer teknologi tidak berhasil, teknologi ini dikembangkan secara lokal. Karena teknologi inti ini dianggap sangat sensitif dan merupakan kekayaan intelektual Korea Selatan, setiap sistem yang diekspor akan dikelola oleh para insinyur Korea Selatan. Misalnya KF-21 Boramae yang diekspor ke Indonesia harus diawasi oleh insinyur Korea Selatan ketika radar dan subsistem sensitif lainnya perlu dipertahankan. Ini tidak unik untuk KF-21 Boramae. Sebagian besar, jika tidak semua, maka produsen pertahanan utama memberlakukan persyaratan serupa untuk melindungi teknologi sensitif. Pengguna varian F-15E dan F-35 tak bisa leluasa merawat pesawat mereka tanpa insinyur Boeing atau Lockheed Martin misalnya. Jet tempur siluman supersonik KF-21 Boramae diresmikan pada 9 April 2021. Menurut KAI, pesawat ini dirancang untuk dapat terbang dengan kecepatan maksimum Mach 1,81 dengan jangkauan terbang mencapai 2.900 km. Menampilkan dimensi 16,9 mx 4.7 mx 11.2 m, KFX lebih besar dari F-16 dan memiliki ukuran yang sama dengan F-18. Pengembangan KF-21 Boramae dimulai secara serius pada Januari 2016 dan proses perakitan dimulai pada 2019 setelah Critical Design Review atau CDR selain pada 2018. KF-21 Boramae diharapkan dapat menggantikan F-4 dan F-4 Angkatan Udara Republik Korea atau ROKAV, pesawat tempur F-5 dan akhirnya bahkan F-15K dan KF-16 dan akan beroperasi bersama F-35A yang lebih canggih dalam inventaris ROKAV. KF-21 Boramae adalah proyek bersama antara Korea Selatan dan Indonesia di mana Seoul memegang 80% saham sementara Jakarta mencari 20%. Rencana penerbangan perdana KF-21 Boramae sendiri diberitakan oleh laman sohu.com. Disebutkan bahwa pesawat tempur KF-21 Boramae bakal melakukan penerbangan pertamanya pada bulan depan. KF-21 Boramae berencana membangun 8 prototipe, 2 diantaranya digunakan untuk pengujian darat. Sesuai rencana ROKAV, setelah sukses penerbangan pertama, jet tempur KF-21 Boramae akan memasuki tahap produksi massal dan instalasi pada 2026. Pada 2028, ROKAV akan menerima batch pertama 40 unit KF-21 Boramae untuk menggantikan F-4 lama dalam dinas aktif. Pada tahap selanjutnya, 80 tambahan akan dibeli dan Angkatan Udara ROKAV pada akhirnya dapat dilengkapi dengan 120 jet tempur KF-21 Boramae yang akan dicocokkan dengan jet tempur F-35 yang diimpor dari Amerika Serikat dan menjadi model utama ROKAV di masa depan. Selain itu, militer Korea Selatan juga berencana untuk mengekspor pesawat tempur KF-21 Boramae ke negara-negara yang ingin melengkapi pesawat tempur siluman generasi kelima, namun anggarannya tidak terlalu besar, terutama negara-negara Asia Tenggara yang akan menjadi pasar utama KF-21 Boramae.